Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk audio bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, bisa mendengar semua untuk audionya ya? Bisa, bisa. Oke, kita langsung saja mulai untuk kelas malam ini, kelas AutoCAD. Saya akan langsung share untuk, screen-nya. Ya, seperti ini. Oke. Ya, untuk tampilan sudah bisa dilihat semua ya. Seperti biasanya, di sini saya akan memulai session kita kali ini dengan lembar kerja baru. Jadi, saya selalu akan membuka tampilan baru daripada AutoCAD-nya, dan jangan lupa, seperti apa langkah kerja pertama, gitu ya. Ini sama seperti session 1, 2. Jadi langkah pertama, apa yang harus dilakukan ketika awal membuka AutoCAD. Itu yang akan saya lakukan sekarang, sama seperti session sebelumnya. Tampilan sudah saya buka, mungkin yang masih ingat ya, jendela komen ini sengaja saya letakkan di atas ya. Di jendela komen mungkin yang masih ingat ya, selalu diketik limits. Nah, seperti ini ya. Limits, enter. Di sini 0,0, enter lagi. Kemudian pada bagian spesifik upper right corner untuk posisi sekarang, saya ketik 2970,2100. Enter. Itu langkah pertama ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini saya akan membuat kotak, tujuannya sama ya, seperti sebelumnya saya jelaskan, hanya untuk membatasi kita area kerja di dalam kotak tersebut. Kembali di jendela komen, seperti kemarin saya ketik rectangle. Rectangle ya, enter. Kemudian mouse kita sudah seperti ini, saya klik sekali, seperti ini. Kemudian di jendela komen saya ketik ya, add 2970,2100. Jadi kita buat kotak seperti ini, enter. Ketika di enter dia tampil seperti ini, jangan khawatir, tekan huruf Z, enter, A, enter. Maka kelihatan. Z itu zoom, gitu ya. Zoom, A itu all. Ya, oke. Untuk yang baru join, selamat bergabung ya, bisa langsung mengikuti. Nah, ini lembar kerja kita. Sekarang kita akan di session kedua ya, kemarin sudah kita bahas mengenai trim dan extend. Nah, sekarang saya akan bahas lagi. Saya akan bahas extend terlebih dahulu. Apa nih kira-kira maksud extend ya? Oke, extend itu memahaminya seperti ini. Saya akan buatkan objek seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini saya ada buatkan 3 buah garis, 4 buah garis. Kemudian saya buat garis lagi ya, seperti ini. Ya. Nah, jadi bahasa sederhana extend itu adalah kita akan oke, udah masuk ya. Ya. Nah, bahasa sederhana extend itu adalah kita bisa memperpanjang objek sampai pada titik yang kita inginkan. Misal, saya akan memperpanjang garis ini bisa sampai di sini saja,
atau mungkin sampai di sini saja, atau mungkin sampai di sini saja, atau sampai di sini saja. Seperti apa? Lebih jelasnya saya akan praktekkan ya. Objeknya di sini, di komen, ketik ya, extend. 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 Extend, enter. Nah, setelah diketik extend, enter, mouse kita berubah seperti ini. Maksudnya adalah, karena saya akan memperpanjang objek ini, objek ini mau diperpanjang sampai mana sih? Nah, itu pertanyaannya. Misal, sebagai contoh saya akan ke garis yang ini ya. Jadi tampilan ini saya klik garis yang ini, klik sekali. Nah, kalau sudah diklik sekali, dia berubah menjadi putus-putus seperti ini ya. Coba enter sekali. Ya, sudah di-enter sekali ya. Sekarang saya klik nih ya, sambil perhatikan garis ini, saya klik di garis yang mendatar. Nah, saya escape. Itu maksud extend. Dia bisa memperpanjang sampai yang kita inginkan. Kebetulan tadi saya kliknya di sini, maka dia sampainya di sini. Tuh. Mungkin nanti pada saat kita menggambar, ini bisa berguna. Jadi nanti kalau misalkan kita kurang garis ya, perintah ini bisa digunakan. Saya akan ulangi satu kali lagi. Untuk perintah undo ya di AutoCAD itu, kita ketik aja U. Oke, U, enter. Dia akan undo. Ini perintah undo-nya. Kalau diketik U lagi, dia undo lagi gitu. Jadi dia step backward-nya atau undo. Kalau misalkan di Office kan sangat lazim sekali undo ya. Nah, di AutoCAD perintahnya itu ketik U, enter. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita coba sekali lagi extend, EXTEND, enter. Saya coba ke objek yang ketiga ya, saya klik sekali. Nah, setelah klik objek yang ketiga, enter. Nah, itu syaratnya jangan lupa setelah klik objeknya enter. Kalau sudah di-enter, tinggal diklik aja, oh objek ini yang akan saya panjangkan. Klik satu kali. Maka dia langsung ke objek yang kita klik pertama tadi. Kalau sudah, tinggal di-enter aja satu kali. Selesai. Oke, sampai sini paham maksud extend ya? Nah, sekarang kita akan extend lagi. Saya akan extend lagi dari sini sampai ke sini ya. Sama nih. Saya ketik lagi extend. Enter. Saya klik garis yang ini. Enter. Dan saya klik lagi garis ini. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini ya. Saya klik di sini. Nah, maka dia sampai ke titik yang saya klik tadi. Enter. Oke, itu extend. Seperti itu cara pemahamannya. Sekarang kita masuk ke trim. Trim ya. Nah, kemarin juga sudah saya bahas trim ini ya. Jadi trim ini memotong, itu aja bahasa sederhananya. Memotong ya, memotong objek yang berpotongan. Nah, di sini saya sudah mempunyai objek nih ya. Misalkan kayak gini, yang ini, yang ini, yang ini ya. Ini bisa nih kita potong karena dia objeknya itu bahasa sederhananya bersilangan gitu ya. Nah, jadi objek yang bersilangan itu bisa dipotong. Baik kotak ataupun lingkaran ataupun objek apapun ya. Nah, sekarang perintahnya. Perintahnya sederhana. Di komen itu diketik TRIM. Trim. Enter. Nah, trim, enter ya. Trim, enter. Sekarang saya tinggal klik objeknya yang mana gitu. Misal yang ini sama yang ini. Atau kalau misalkan bisa saya blok semua. Nih, saya blok
Saya klik ya maksudnya ya. Nah, jadi objek di sini saya klik semua. Kalau tidak ada lagi atau misalkan cukup ya, saya enter sekali. Sudah di enter sekali ya. Misal saya akan memotong yang ini. Maka saya klik aja satu kali. Ya, potong. Misal yang ini. Nah, kenapa yang ini tidak bisa memotong? Ini perlu diperhatikan juga karena kalau saya potong ini, dia tidak ada lagi sisa. Jadi, syarat bisa di-trim ketika saya potong dia meninggalkan sisanya. Gitu ya. Misal yang ini dua nih ya, yang atas nih bawah. Kalau saya potong atas kan dia sisanya bawah, maka dia bisa. Sini saya klik ya, atau saya potong bawah, klik. Kan dia menyisakan di atas, oleh karena itu dia bisa dipotong. Tapi kalau saya klik lagi ini, dia nggak bisa karena tidak menyisakan lagi. Itu syarat trim juga. Kalau selesai, tinggal di enter lagi aja, dia kembali normal ya. Saya akan coba lagi, ketik lagi trim, enter. Kita nggak mesti semuanya, misal hanya saya mau memotong yang ini ya, nah, memotong yang atas. Ya kan ada sisa bawah, saya klik di sini, saya klik di sini. Nah, ini, enter. Bisa bawah, bisa atas, saya klik. Potong. Kalau udah kayak gini, ini nggak bisa lagi ini dipotong. Kalau misalkan di sini nggak mau. Karena kita tadi hanya klik antara objek yang ini dan yang ini saja. Kalau mau memotong yang ini, artinya saya objek yang ini dan yang ini. Harus saya klik. Oke, saya coba. Saya akan potong yang ini ya. Saya ketik trim, enter, misal yang ini. Sama yang ini. Baru dia bisa dipotong. Enter. Kalau yang ini nggak bisa dipotong ya. Nah, nggak mau dia. Tapi kalau yang ini mau. Penjelasannya sama kayak tadi. Karena kalau yang ini dia tidak ada sisa. Kalau yang ini ada sisa yang ini. Oke. Ya. Sekarang itu trim dan extend ya. Sekarang saya akan hapus. Kita akan coba buat objek ya. Dan aplikasikan trim ini. Kemarin juga sudah saya singgung mengenai rectangle ya. Saya akan buat kotak. Saya ketik rectangle. Oke, rectangle, enter. Saya buat kotak. Setelah saya ketik rectangle, saya klik sekali di sini. Saya buat kotak ukuran 700,300. Ya, ini dia. Kemudian kemarin juga sudah kita pelajari cara membuat lingkaran, mungkin masih ingat ya, circle. Saya klik di sini, klik circle. Ya, klik circle, enter. Saya tidak langsung dari sini, sebenarnya bisa aja, tapi nanti saya tujuannya untuk mengulang fungsi move ya. Saya klik di sini sekali, saya buat di sini, saya berdasarkan diameter berarti saya ketik D ya, D, enter. Saya akan buat diameternya 400. Oke, enter. Nah, 400. Ya, jangan 400 ya. Coba saya hapus dulu. Saya akan buat lingkaran, ketik circle, enter, klik sekali, 200 saja lah. 200, enter. Ya, saya kira cukup segini. Nah, sekarang saya akan memindahkan lingkaran ini, titik tengah lingkaran, itu dia pas di titik tengah yang kotak garis bawah ini. Gitu ya. Perintah memindahkan kemarin udah kita coba move. M-O-V-E. M-O-V-E. Enter. Nah, sekarang karena lingkaran yang akan saya pindahkan, berarti saya klik ya. Klik. Nah, ini tekniknya diperhatikan juga. Saya klik garisnya, enter. Karena saya mau mengambil di titik tengah.
maka saya klik, pastikan di titik tengah seperti ini. Klik. Nah, sekarang saya pindahkan. Saya bawa ke, nah, ada tanda segitiga ya, artinya ini pasti posisi tengah. Klik sekali. Nah, dapat saya posisi tengahnya, gitu ya. Saya ulang lagi. Untuk posisi tengah, kemarin kalau misalkan dia tidak tampil ya, dari tools, drafting setting. Drafting setting itu ada di midpoint ini. Nah, jadi ini midpoint, pastikan dia bertanda centang. Nah, sekarang kita akan buat objeknya sederhana aja ya, sambil mempraktekkan trim. Sekarang saya akan trim. Trim, ketik trim, enter. Saya mau potong yang ini dan yang ini. Nah, dua objek perpotongan ini berarti saya klik dua objek itu ya. Enter. Nah, saya akan potong yang lengkung bawah. Saya klik sekali ya. Ini. Dan saya akan potong yang ini. Nah, seperti itu. Saya enter sekali. Maka kita dapat nih objek ini. Nanti, sebelum nanti, ini. Kalau saya klik ya, saya klik kotak. Nah, kotak ini kalau saya klik kan dia ini ada handle biru-biru ini ya. Tapi yang lengkungnya ini kenapa tidak ini, tidak putus-putus? Karena objek ini belum bersatu, bahasa sederhananya. Maksud saya belum bersatu gini, kalau saya klik lingkaran, hanya lingkaran aja yang aktif. Saya escape, kalau saya klik kotak, hanya kotak saja yang aktif. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya ingin menyatukannya, itu bahasa sederhananya. Karena apa? Ketika objek misalkan kayak gini ya, nih, seperti ini objek tidak bisa dijadikan objek 3 dimensi. Karena dia belum satu. Ini belum menyatu dengan yang ini. Nah, sekarang materi baru, cara menambah, cara menyatukannya, gitu ya. Nah, di sini ya, ada region. Ya, region. Seperti apa nanti fungsi region ini ya, nanti kita akan bangun objek 3 dimensi. Jadi syarat, karena kan setelah 2 dimensi nih objek harus 3 dimensi nih. Jadi dari tanpa atas, 2 dimensi itu tanpa atas. Untuk jadi 3 dimensi, syaratnya harus seperti ini. Saya akan ambil kotak ya. Saya gambar sembarang. Nah, kalau saya klik kotak, nah aktif semuanya ini ya. Aktif semuanya. Sekarang saya akan coba. Nah, sekarang tadi saya sudah langsung coba, tapi nanti saya akan ulang lagi. Lihat ya. Ini yang sudah saya region. Saya klik sekali. Aktif semua ya, kotak dan lengkungnya. Artinya ini sudah bersatu atau sudah menjadi satu objek. Dibandingkan, saya batalkan. Dibandingkan, nah ini saya batalkan. Ketika saya klik ini, nah hanya kotak aja yang aktif, tapi lengkungnya dia tidak aktif. Ini masih bisa dibilang dua objek. Objek ini tidak bisa dijadikan 3 dimensi. Nanti saya praktekkan juga yang saya maksud ya. Nih. Perintah copy kemarin sudah kita coba ya. COPY, copy, enter. Saya akan kopikan objek ini. Saya select semuanya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau kemarin mungkin perintah copy-nya hanya saya klik kayak gini ya. Kayak gini. Tapi
kita pastikan bisa juga menseleksi seperti ini. Nah, saya enter, intinya saya akan copy kan satu di sini. Oke. Objek yang di atas akan saya region, akan saya jadikan 3 dimensi, dan objek di bawah akan saya jadikan 3 dimensi. Nah, yang di atas nanti akan saya gabungkan, artinya akan saya region. Perintah region itu gampang ya, tinggal diketik saja region. Oke, region, tulisannya biasa region, enter. Mouse kita udah berubah seperti ini, artinya mana objek yang mau disatukan. Nah, misal yang ini sama yang ini, karena kita memang yang ini ya. Sudah, tinggal enter. Coba saya cek. Ngeceknya gampang, tinggal saya klik sekali. Nah, aktif semua deh ya. Saya escape. Kalau yang ini saya klik sekali, nah dia kayak gini. Oke, sekarang saya akan tampilkan, sebenarnya ini belum, tapi hanya untuk membuktikan. Nah, ini tampilan 3 dimensi ya. Yang ini objeknya kalau saya klik menyatu ya. Sedangkan yang ini kalau saya klik ya, ini belum menyatu. Nah, saya akan buktikan kalau objek yang kalau tidak di region atau objek yang tidak satu ini tidak bisa dijadikan 3 dimensi. Perintah 3D itu extrude. Ya, nanti mungkin ini saya bahas di ini aja. Ini hanya untuk pembuktiannya. Extrude enter. Ini objeknya. Saya klik sekali. Saya enter. Saya buat saja 300. Nanti ini ya, saya enter. Kemudian 0 saya enter. Nah, ini objek dia sudah jadi 3 dimensi. Sekarang perintah yang sama saya akan lakukan ke objek yang ini. Apakah dia bisa? Saya ketik extrude, enter, saya klik nih objek. Dia kan nggak nyatu nih ya. Nah, kalau kayak gini. Saya akan coba, kira-kira dia bisa atau enggak. Enter, 300, enter, 0 enter. Nah, dia nggak mau ya. Eh, ya. Nah, ini objeknya. Jadi nanti kita akan berusaha membangun objek 3 dimensi dari objek 2 dimensi yang kita desain. Ya. Tapi ada syaratnya objek 2 dimensi ini bisa dijadikan apa? Syaratnya bisa dijadikan objek 3 dimensi. Jadi nggak semua objek 2 dimensi ini bisa naik jadi 3 dimensi. Ada persyaratannya. Gitu. Nah, jadi perintah region tadi ya, saya ulang perintah region. Kita akan region objek yang ini. Ketik region, enter. Blok aja atau klik mana objek mana dan objek mana. Objek ini dan objek ini. Nah, ya. Enter. Selesai. Cara ngeceknya gini aja, klik aja sekali. Ketika diklik sekali, dia sudah ada seperti ini, artinya berarti objeknya udah gabung dia. Ya, materi malam ini region. Kemudian saya akan masuk materi baru lagi. Saya pindahkan dulu ini. Saya taruh di sini aja. Saya akan Oke, kalau tadi perintah undo U enter gitu ya. Sekarang di keyboard kita ya, itu kan ada panah ke bawah
ada panah ke atas. Oke, panah ke bawah, panah ke atas. Coba ditekan aja panah ke atas, tapi sambil perhatikan jendela komen. Nah, kalau saya tekan panah ke atas, muncul nih tulisan move. Saya tekan lagi panah ke atas, muncul region, saya tekan lagi, muncul 300, saya tekan lagi, extrude. Kalau panah ke bawah, kembali lagi, terus sampai dia 0. Jadi, maksudnya, panah ke atas, panah ke bawah itu sama dengan perintah memanggil komen terakhir yang kita ketik. Misal nih, kalau saya kan pasti tadi saya ketik lagi. Nah, kalau misalkan saya nggak mau ketik lagi, mainkan aja panah atas bawah seperti ini. Tapi diklik di komen ya. Nah, misal saya mau move tadi. Oh, ini move. Tinggal saya enter. Saya klik yang ini. Enter. Terus saya pindahkan. Nah, gitu. Nah, move lagi. Enter. Ya, jadi maksudnya di sini kita perlahan membiasakan perintah-perintah kecil, tapi perintah ini sering sekali nanti kita lakukan. Seperti itu ya. Oke, saya tinggalkan. Saya akan masuk ke perintah mirror. Mirror ini sama kayak copy. Nah, saya ketik di sini ya. Mirror. Oke, mirror. Kalau lambang mirror tuh di sini yang ini. Mirror. Ya, coba saya enter. Oh, bentar. Saya salah tulis. Nah, ini saya panggil lagi panah ke atas. Double R. Mirror. Bentar. Nah, mouse saya sudah berubah menjadi seperti ini. Ini maksudnya sama. Mana objek yang mau saya mirror. Ini, saya klik ini. Oke, enter. Sekarang saya buat bahasanya itu mana titik mirror. Misal gini ya, saya akan mirror ini ke atas. Ke atas ya. Berarti saya klik di sini. Nah, saya akan buat garis lurus seperti ini. Saya klik sekali di sini. Kemudian, nah ini kelihatan ya, saya tarik. Nah, nih sudah lurus. Saya klik lagi. Saya enter. Nah, dia mengcopy, tapi sifatnya dia cermin. Nah, itu ya. Silakan pahami perlahan. Ini mirror. Saya ambil perintah lagi mirror. Ketik lagi, mirror, enter. Saya klik di sini. Maksudnya objek ini yang akan saya mirror, enter. Saya akan copy, tapi dia akan mirrornya ke sebelah kanan. Bisa saya klik di sini, saya tarik ke bawah. Nah, saya tarik ke bawah, pastikan lurus. Kalau dia miring kayak gini, hasilnya akan miring juga. Kalau dia kayak gini ya, hasilnya akan miring juga. Nah, saya maunya lurus saja. Segini, klik satu kali. Enter. Kejadi. Saya coba lagi, mirror. Enter. Klik di sini sekali. Objeknya maksud saya. Enter. Apakah boleh saya di tempat lain? Boleh. Kalau tadi kan saya pasti selalu ada jarak nih ya dari objek. Misalkan di sini. Saya kalau saya klik di sini, kira-kira apa yang terjadi? Saya klik sekali. Saya bawa ke sini. Klik sekali. Enter. Ya, sama, tapi dia jaraknya dia dempet atau lebih dekat. Jadi jarak ini bisa dibilang terserah kita. Nah, itu yang pasti di sini maksudnya pahami maksud konsep mirror ya. Dia mengcopy, tapi dia mengcopy ya sama aja kayak bercermin. Jadi kalau kita bercermin ya berhadapan akan jadinya seperti itu. Nah, kalau mau saya pindahkan ya move. Yang ini saya geser sedikit. Nah, misal saya geser sedikit ke bawah. Nah, itu beberapa perintah dasar di AutoCAD. Jadi hari ini kita membahas region, ya region. Tadi sudah saya beritahu fungsinya apa. Kemudian mengulang trim dan extend, move juga mengulang, perintah undo, enter tadi ya. Kemudian yang terakhir mirror.
Nah, jadi kita perlahan saya tambah tools kita. Nanti kalau misalkan sudah komplit, baru kita coba buat objek. Sebenarnya ini udah bisa nih kita berobjek misalkan kayak gini ya. Eh, kita juga sudah bisa misal membuat objek pintu. Mungkin pintu rumah ya. Pintu rumah kita kan mungkin kalian bisa lihat sendiri ada motif. Motif yang kotak-kotak, ada lengkung, tapi yang dalam kategori motif sederhana ya. Ini udah bisa kita buat. Nah, nanti mungkin di session setelah ini kita akan coba langsung praktek membuat motif-motif pintu menggunakan tools yang sudah kita coba kayak trim, copy, mirror. Nah, itu bisa kita coba. Nah, insya Allah di session kita selanjutnya kita sudah bisa mulai membuat objek ya. Tapi yang paling penting di sini session 1, 2, 3 sampai hari ini kalau bisa memang benar-benar sudah di bahasanya ya sudah dikuasai itu. Paling tidak diulangi. Kalau sudah bisa mengulangi, saya kira sudah lumayan kita bisa untuk membuat objek. Nah, silahkan nanti dipraktekkan untuk kelas kita pada malam hari ini. Saya tutup dulu share-nya ya. Nah, nanti silahkan dicoba di rumah, dipraktekkan kurang lebih materi yang barusan kita pelajari hari ini. Untuk season berikutnya, insya Allah kita akan mulai membuat objek. Gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan di grup kita. Itu ya. Untuk session malam hari ini, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Nanti seperti biasa, video recordnya akan saya bagikan di grup kita untuk ya tujuannya ya untuk mengulang kembali ya, agar bisa mempraktikkan di rumah. Oke, saya tutup dulu untuk kelas malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Akhir kata saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.